pemirsa, pemerintah berencana memberlakukan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku wacana ini masih tengah dibahas. Wacana perubahan mekanisme subsidi KRL Jabodetabek kembali mencuat. Rencananya, mulai tahun 2025, pemerintah bakal menerapkan subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Pemerintah beralasan melakukan hal ini demi membuat subsidi transportasi menjadi lebih tepat sasaran. Dengan kebijakan ini artinya, subsidi KRL hanya akan dirasakan oleh orang yang berhak, sesuai dengan profil masyarakat yang dilihat dari NIK. Bagi masyarakat yang dirasa mampu, tak akan mendapat harga tiket KRL bersubsidi. Namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak menjelaskan secara rinci skema pemberlakuan kebijakan ini. Menurutnya, wacana perubahan tarif KRL ini masih dalam pembahasan. Kan nggak ada tarif non-subsidi dan subsidi, berarti tarif KRL bakal naik dong Pak? Atau bagaimana Pak penegasannya dong Pak? Kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik. Saat ini tarif dasar KRL 25 km pertama adalah Rp3.000. Bila penumpang menggunakan layanan KRL lebih dari 25 km, maka akan dikenakan tarif lanjutan progresif. Tarif lanjutan itu besarnya Rp1.000 per 10 km. Wacana perubahan tarif KRL ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terlebih bagi masyarakat kelas menengah. Tim Liputan BTV. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di stasiun KRL di tengah ramainya rencana skema subsidi berbasis NIK, sudah ada jurnalis BTV, ada Andrea Hosada dan juga Gilang Rahmat di stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat siang, Andrea. Bagaimana saat ini suasana terkini di stasiun Manggarai? Apakah sudah nampak ada semacam pamflet ataupun banner yang mensosialisasikan kebijakan baru ini, Andrea? Ya, selamat siang Anissa dan juga pemirsa BTV. Benar sekali bahwa memang pemerintah ini akan menerapkan harga tarif KRL ini berbasis dengan nomor induk kependudukan pada 2025 mendatang. Dan berdasarkan pantauan kami memang masih belum ada banner untuk sosialisasi mengenai kenaikan tarif dari KRL tersebut maupun protes dari warga yang ditujukan kepada pihak KAI. Dan memang rencana ini ternyata sudah tercantum dalam buku nota keuangan rancangan anggaran belanja negara atau APBN pada tahun 2025, dan dalam dokumen tersebut memang subsidi PSO untuk dalam RAPBN tahun anggaran 2025 ini sebesar 7,9 triliun rupiah, dan sebelumnya dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA pemerintah dari Kementerian Perhubungan ini mengatakan bahwa upaya ini dilakukan DJKA dalam upaya untuk menyesuaikan tarif KRL Jabodetabek untuk mendapatkan subsidi yang lebih tepat dengan sasaran. Dan perubahan tarif berdasarkan NIK ini juga tentunya artinya membuat tidak semua masyarakat ini akan memperoleh harga sesuai dengan subsidi seperti yang selama ini kita dapatkan. Dan tentunya hal ini juga mendapatkan respon baik pro dan kontra di tengah masyarakat, baik itu di media sosial maupun secara langsung. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu warga yang juga menggunakan transportasi KRL setiap harinya. Halo, selamat siang Mas Zid. Mungkin boleh diceritakan ini tadi naik keretanya itu dari mana ke mana sih? Oke, selamat siang. Jadi saya naik kereta dari Kemayoran mau ke arah Bogor. Tapi tentunya saya transit dulu di Manggarai. Nah, biasanya itu kalau misalkan naik kereta, itu biasanya kan kalau anggarannya, kalau misalkan saya, kalau itu kan saya paling cuma ngeluarin cuma 4.000 atau enggak cuma 3,5. Tapi kalau misalkan udah akhir-akhir ini memang agak berasa naik sih sebenarnya. Berarti kalau misalkan jauh gitu ya kerasanya naik gitu ya harganya. Nah Mas, kalau misalnya selama ini Mas naik kereta gitu kan sekarang isunya akan ada kenaikan harga kereta sesuai dengan NIK begitu ya Mas. Nah ini tanggapannya Mas gimana sih, sesuai nggak dengan fasilitas yang sudah kita dapatkan saat ini? Kalau sesuai dengan fasilitas sebenarnya sih udah lumayan. Kalau misalkan kenaikan kayaknya masih kurang bagus sih. Soalnya kan kalau namanya kenaikan tarif itu kan tentunya juga berdampak sama ekonomi orang-orang masing-masing kan, yaitu terutama dengan kelas menengah atas atau kelas menengah bawah. Kalau menurut saya itu lebih memberatkan orang kelas menengah, karena kan emang rata-rata orang kelas menengah itu kan sedang menghemat pengeluaran. Kalau misalkan dinaikkan itu malah lebih boros lagi sih, maksudnya lebih mengurangi
malah menambah pengeluaran lebih lanjut lagi. Jadi itu menurut saya kurang setuju juga kalau misalkan adanya kenaikan tarif. Oke, berarti kurang setuju karena memang sebelumnya kita juga udah punya anggaran untuk transportasi tapi dinaikin jadi makin nambah gitu ya. Nah, kemudian harapannya seperti apa sih Mas untuk dari PT KAI ke depannya? Kalau harapan saya sih sebenarnya tarifnya itu kalau misalkan mau dinaikkan ya pelayanannya juga memang harus dinaikkan lanjut lagi. Tapi kalau misalkan untuk saya saat ini mendingan karena kondisi ekonomi Indonesia masih kurang bagus, mendingan itu dipertahankan aja sih tarif KRL-nya biar nggak terlalu menyusahkan orang-orang sih. Soalnya udah lumayan banyak loh kalau misalkan 4.000 itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Zid. Saya akan melanjutkan perjalanan sampai di Bogor nanti dengan selamat ya Mas. Terima kasih. Oke, baik. Itu pemirsa salah satu respon dari masyarakat memang merasa diberatkan karena tentunya kita juga kebanyakan dari masyarakat yang menaiki kereta api ini tentunya dari kelas menengah ke bawah begitu ya. Dan tentunya juga dari pihak kelas menengah ke bawah ini tentunya juga sudah memiliki berbagai macam tanggungan seperti pajak, kemudian juga BPJS dan juga lain-lainnya. Dan juga ini tentunya mempengaruhi untuk anggaran transportasi ke depannya. Dan juga memang dari sebelumnya PT KAI juga menyebut bahwa sebagai operator pihaknya masih menunggu regulator yakni dari Kemenhub, dan sementara itu dari Kemenhub juga mengatakan bahwa akan melakukan diskusi publik secara bertahap baik itu dengan akademisi maupun dengan perwakilan dari masyarakat ini untuk memastikan bahwa skema tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat ini tidak terlalu merugikan masyarakat begitu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Anissa, kembali ke studio. Ya, sudah kita simak wawancara Andrea dengan salah satu pengguna KRL. Tadi intinya adalah kurang setuju begitu dengan kenaikan tarif ini. Dan juga kalau begitu kita terima kasih atas informasi Anda, Andrea Hosada dan juga juru kamera Gilang Rahmat atas informasi Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Berikutnya pemirsa, menanggapi polemik kebijakan subsidi transportasi KRL berbasis NIK atau nomor induk kependudukan, pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat menilai penerapan tersebut harusnya benar-benar diperhatikan. Merujuk pada sejumlah kasus beberapa waktu lalu, seperti data yang belum terintegrasi dan kemudian ada kebocoran data penduduk oleh Pretas, bisa menjadi masalah besar jika kebijakan subsidi ini diterapkan. Saya kira kalau ingin menerapkan subsidi berdasarkan NIK, maka kita harus pastikan dulu bahwa data NIK yang dimiliki oleh pemerintah ini sudah benar. Ya, kita kadangkala ketika kita bicara data NIK, ini datanya juga tidak terupdate dengan baik ya. Nah, pertanyaannya apakah dengan data NIK itu misalkan pemerintah jadi mengetahui berapa gaji atau penghasilan dari seseorang? Apakah kemudian dari NIK itu sudah bisa menentukan orang ini mampu atau tidak? Ini kan pertanyaan besarnya gitu ya. Nah, saya kira selama data NIK belum digunakan secara terintegrasi ya oleh pemerintah sendiri dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial, saya kira itu belum bisa diterapkan dalam realisasi memberikan subsidi apalagi terhadap KRL gitu, mode yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Yang kedua, saya kira kita juga perlu menuntut ya sebagai publik bahwa seringkali kalau kita bicara data